Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu dengan saya kembali, yaitu Muhammad Izun Takin. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang diampu oleh dosen kami Bapak Fikri Farihin MPDI, di mana ini adalah tugas akhir yang harus kami penuhi, yaitu menjawab pertanyaan dari Bapak dosen, kemudian dipresentasikan jawabannya dan diupload di YouTube. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan atau soal yang telah diberikan kepada kami dalam mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama, soal yang pertama yaitu dalam ilmu administrasi pendidikan ada beberapa pandangan terkait definisi administrasi. Pertama, administrasi lebih luas dari manajemen. Kedua, administrasi sama dengan manajemen. Yang ketiga, administrasi lebih sempit daripada manajemen. Jelaskan ketiga hal tersebut. Baik, jawaban dari saya yang nomor pertama yaitu administrasi lebih luas, yang artinya administrasi manajemen, karena tidak hanya mencakup kegiatan manajemen, akan tetapi mencakup juga kegiatan pembuatan kebijaksanaan administrasi dan kegiatan operasional. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, administrasi lebih sempit. Secara spesifik ini administrasi merupakan satu bidang dari manajemen, karena manajemen ini terdiri dari 6 bidang, yakni production, marketing, finansial, personal human relation, dan administrative management. Dan yang ketiga, ini administrasi sama dengan manajemen atau sejajar. Administrasi merupakan bagian dari manajemen. Administrasi lebih menekankan pada proses pencatatan dan pelaksanaan yang berkaitan dengan ketatausahaan. Itu jawaban yang nomor 1. Kemudian pertanyaan yang nomor 2. Menurut McGregor yang dikutip oleh Profesor Dr. Haji Koswara MED dalam salah satu buku karangannya yang berjudul Administrasi Pendidikan, dalam bab gaya dasar kepemimpinan, bahwa ada 2 macam manusia, yaitu manusia X dan manusia Y, atau teori X dan teori Y. Ketika kita menjadi atasan atau pemimpin, kita tidak bisa memperlakukan sama antara manusia X dan manusia Y, karena karakter yang berbeda, sehingga menuntut gaya kepemimpinan yang berbeda pula. Pertanyaannya adalah, untuk manusia X dan manusia Y, kita lebih cocok menggunakan gaya kepemimpinan yang bagaimana, dan jelaskan kenapa harus menggunakan gaya tersebut. Oke. Di dalam teori ini, gaya yang identik ini adalah gaya otoriter atau partisipatif, karena teori ini menekankan atau memiliki penekanan pada 2 aspek, yaitu perilaku positif Y dan perilaku negatif manusia X. Kalau menurut pendapat saya sendiri, ini manusia X itu lebih cocok dengan kepemimpinan, dengan gaya kepemimpinan yang otoriter, karena karakter
manusia X itu cenderung memiliki pembawaan yang kurang baik atau negatif. Maka gaya yang cocok yaitu gaya kepemimpinan untuk jenis manusia X ini adalah gaya kepemimpinan otoriter. Sedangkan untuk manusia Y, gaya kepemimpinan yang paling cocok itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Karena karakter manusia Y itu memiliki rasa tanggung jawab, berusaha melaksanakan atau mengerjakan tanggung jawabnya atau pekerjaannya itu seprofesional mungkin. Sehingga kalau kita sebagai seorang pemimpin ketika memiliki bawahan atau anak buah seperti itu, maka harus menekankan pada hubungan interpersonal yang baik. Makanya lebih cocok dengan gaya yang demokratis. Itu untuk jawaban yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, pertanyaan yang ketiga, yaitu ada 4 macam gaya kepemimpinan, yaitu otoriter, pseudo-demokratis, laissez-faire, dan juga demokratis. Dari keempat gaya tersebut tentu semua mempunyai kelebihan masing-masing. Pertanyaannya adalah, dari keempat gaya tersebut menurut Anda mana yang paling baik untuk dipakai untuk zaman sekarang ini, dan jelaskan alasannya. Baik, jawabannya adalah, kalau menurut saya, pendapat saya, gaya kepemimpinan yang cocok untuk manusia zaman sekarang atau untuk orang zaman sekarang itu adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Karena kita ketahui bahwasanya manusia atau orang-orang zaman sekarang itu orangnya banyak yang kreatif dan juga mampu memanfaatkan peluang untuk usaha dan juga sebagainya. Gaya kepemimpinan demokratis ini dapat meningkatkan produktivitas kerja setiap anggota secara drastis, kontribusi yang lebih baik dari anggota kelompok, dan juga peningkatan moral kelompok. Itu menurut saya. Kemudian untuk persoalan nomor 4, ketika kita mempunyai sebuah lembaga pendidikan, tentu penting sekali kita mempunyai visi dan misi. Namun tidak sedikit orang yang masih belum memahami apa yang dinamakan visi dan misi. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan visi dan misi? Dan jelaskan, sehingga jelas perbedaan dari visi dan misi. Berikan contoh nyata terkait visi dan misi. Ambil contoh visi dan misi dari tempat Anda mengajar atau lembaga terdekat dari tempat tinggal Anda, serta analisislah apakah visi dan visi lembaga tersebut sudah sesuai. Lengkapi dengan foto visi dan misi dan lembaga yang Anda analisis tersebut. Baik, jawaban dari pertanyaan nomor 4 yaitu arti dari visi ini merupakan tujuan atau arah utama, dan arti dari misi yaitu suatu proses tahapan yang dilalui oleh lembaga atau instansi ataupun organisasi dengan tujuan agar bisa mencapai visi tersebut. Visi itu merupakan sebuah kalimat singkat yang isinya itu di dalamnya terdapat semacam pernyataan tentang cita-cita dari lembaga atau instansi tersebut. Itu tertuang di dalam visi. Sedangkan misi itu lebih kepada penjabaran dari visi atau langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suatu lembaga atau instansi untuk mencapai visi tersebut. Secara singkatnya, tadi, visi adalah tujuan utama dari didirikannya sebuah lembaga atau instansi. Kemudian misi itu adalah serangkaian hal yang harus atau bahkan wajib untuk dilakukan agar tujuan dari visi itu bisa terlaksanakan. Kemudian di sini saya mencontohkan
visi dan misi dari Madrasah Sanawiyah Al-Amin Sabrang Ambulu Jember. Di sini visinya yaitu dari visi madrasahnya yaitu terwujudnya insan berkarakter Islami, kompetitif dan berprestasi. Kemudian misinya adalah sebagai berikut: menumbuh kembangkan sikap dan perilaku Islami di dalam dan di luar madrasah. Yang kedua, menumbuhkan semangat kompetisi yang sehat kepada seluruh warga madrasah, baik prestasi akademik maupun non akademik. Yang ketiga, mendorong, membantu dan memfasilitasi siswa untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan juga minatnya. Oke, dari contoh visi dan misi dari lembaga MTS Al-Amin yang sudah saya sebutkan tadi, ini sudah sesuai, antara visi dan misi ini juga sudah sesuai. Kemudian di sini saya juga telah mencantumkan dokumentasi atau foto dari visi dan misi dari MTS Al-Amin. Itu jawaban nomor 4. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir, ini ada sebuah lembaga yang siswanya puas sekali belajar di tempat tersebut, karena meskipun jarang masuk, jarang belajar, lembaga tersebut tetap memberikan nilai yang bagus kepada para muridnya. Kalau kita merujuk pada definisi sekolah yang bermutu, maka akan kita dapati bahwa salah satu poin di dalamnya yaitu sebuah lembaga itu bisa dikatakan bermutu jika pelanggannya puas. Menurut Anda, apakah sekolah yang telah disebutkan tersebut sudah bisa dikatakan bermutu menurut Anda, serta berikan alasannya? Oke. Baik, jawaban kami dari pertanyaan nomor 5 yaitu menurut saya itu sekolah tersebut belum bisa dikatakan bermutu. Karena sekolah bisa dikatakan sekolah yang bermutu itu apabila memiliki karakteristik keefektifan yang tinggi. Sekolah yang berkomitmen kuat untuk memberikan yang terbaik, termasuk dalam kegiatan atau keaktifan sekolah. Sekolah yang bermutu yang terlihat dari kualitas siswanya yang berprestasi di bidang akademik dan juga menghasilkan siswa yang unggul. Tuh. Karena mutu itu tidak hanya terkait kepada kepuasan terhadap nilai saja. Jadi tidak hanya sekedar masalah nilai saya tinggi atau tidak, tetapi juga pelayanan atau pemberian pelayanan terhadap pembelajaran, pembinaan dan bimbingan terhadap siswa. Baik itu berupa penyampaian materi secara langsung maupun pembinaan secara bimbingan dalam bentuk kedisiplinan, tanggung jawab yang kemudian ditanamkan ke dalam diri siswa tersebut, sehingga sekolah tersebut itu memiliki output siswa yang benar-benar bermutu, berprestasi dan mampu mempertanggungjawabkan serta mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari selama menjadi siswa di lembaga tersebut. Itu jawaban dari saya dari soal nomor 5. Sudah selesai. Semua pertanyaannya sudah saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Fikri Farihin yang telah memberikan dan juga membimbing kami mahasiswa IAI Al-Qadiri, khususnya di dalam materi kuliah administrasi supervisi pendidikan. Assalamualaikum.